Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakan harta anak yatim. Apakah kalian tahu apa itu anak yatim? Dan apakah kalian tahu hukumnya memakan harta anak yatim? Mari kita bahas kedua hal tersebut dalam video ini. Anak yatim. Anak yatim merupakan sebutan untuk anak yang sudah tidak memiliki bapak karena meninggal dunia. Anak yatim termasuk dalam golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum memakan harta anak yatim. Hukum memakan harta anak yatim adalah haram dan termasuk dosa besar dalam agama Islam. Tindakan ini dilarang karena termasuk perbuatan zalim dan ancamannya adalah siksa neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Kita selalu diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Salah satunya dengan memberi makan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Insan ayat 8. Mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Kalian telah mengetahui apa itu anak yatim dan hukum memakan harta anak yatim. Selanjutnya kita akan membahas dampak negatif memakan harta anak yatim. Dampak negatif memakan harta anak yatim. Ada beberapa dampak negatif memakan harta anak yatim. Salah satunya, pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan keadaan mulut, mata, telinga, dan hidung yang mengeluarkan api. Kedua, termasuk dalam golongan pendusta agama yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ketiga, akan dikenal sebagai orang yang rakus dan zalim. Keempat, semua pintu rezeki ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, dijauhi oleh masyarakat sekitar. Dan keenam, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Kalian sudah mengetahui dampak negatif dari memakan harta anak yatim. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk menghindari memakan harta anak yatim? Cara menghindari memakan harta anak yatim. Ada beberapa cara menghindari memakan harta anak yatim. Salah satunya, melakukan muhasabah diri, tingkatkan iman dan takwa. Artinya, selalu mengevaluasi diri, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan kualitas ibadah agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, senantiasa mengingat segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban, termasuk harta. Artinya, setiap nikmat termasuk harta akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ketiga, menahan diri dari barang haram atau wara, yaitu berhati-hati terhadap makanan, perbuatan, atau harta yang meragukan atau haram. Keempat, merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, tidak berlebihan dalam keinginan. Dan terakhir, menjaga kehormatan diri atau iffah dan menjaga hak orang lain. Berarti menjaga diri dari perbuatan tercela, menjaga lisan dan tindakan, serta tidak mengambil atau merugikan hak sesama. Akhirnya kita tiba di ujung video. Di ujung video ini terdapat kesimpulan, yaitu memakan harta anak yatim tanpa hak adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena termasuk bentuk kezaliman dan pengkhianatan amanah. Allah memerintahkan agar harta anak yatim dijaga, dikelola dengan jujur, dan hanya digunakan untuk kebaikan mereka sampai dewasa, dan mampu mengelola hartanya sendiri. Siapapun yang menyalahgunakan atau mengambil harta anak yatim akan mendapat ancaman keras di dunia maupun di akhirat. Sekian pembahasan dari materi memakan harta anak yatim. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.